terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bicara Makassar Bicara di Fajar TV, tentunya bersama saya Redi Asari dan tentunya narasumber kita hari ini Pak Tapa selaku Kepala Kaladogi ya TNI Angkatan Laut Yosudarso. Nah, kita lanjut obrolan kita nih Pak. Kalau untuk RSGM Ladogi Makassar ini kira-kira sepengetahuan Bapak untuk evaluasinya itu kira-kira yang perlu ditingkatkan dari segi SDM atau mungkin peralatan itu apa saja nih Pak? Baik, sebelum kita berbicara tentang evaluasi terkait peran daripada RSGM, tentunya saya ingin bercerita tentang apa saja sih peran RSGM dalam hal ini Ladogi TNI AL Yosudarso dari masa ke masa. Betul. Jadi dari awal ketika berdiri, peran kita sudah sangat besar di masyarakat, di mana mulai dari awal pendiriannya ikut berperan dalam kegiatan identifikasi korban kapal Tampo Mas di tahun 80-an. Waktu itu kita mengirimkan personil untuk ikut mengidentifikasi korban, kemudian dilanjutkan dengan peran-peran pengabdian masyarakat, khususnya kejadian bencana. Dalam waktu yang paling dekat ini adalah kejadian tahun 2018 ketika terjadinya gempa dan likuifaksi di Palu. Kita mengirimkan personil yang cukup besar. Kemudian terakhir di tahun 2020 kita juga ikut berperan serta ketika gempa Mamuju. Nah, itu peran pengabdian masyarakat. Kemudian di lingkungan pelayanan sendiri kita meningkatkan kualitas pelayanan kita. Meningkatkan kualitas pelayanan kita sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga akreditasi, mulai dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, tentunya terkait dengan peran serta dan peningkatan kualitas pelayanan itu kita melaksanakan evaluasi, Bung Sahrul. Nah, evaluasi di sini kita melihat bahwa animo masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di RSGM Ladogi TNI AL Yosudarso ini semakin hari semakin meningkat. Nah, tentunya peningkatan animo masyarakat itu tentunya menimbulkan kunjungan, kemudian dampak-dampak sosial. Seperti kita lihat dengan fasilitas yang ada penumpukan antrian, kemudian di sekitar juga antrian kendaraan seperti itu. Nah, evaluasi kami adalah yang pertama tentunya meningkatkan sumber daya manusia. Kami sudah merekrut penambahan personil untuk memperkuat pelayanan di sini. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah manajemen fasilitas. Nah, ketika kita ingin memecah antrian alur pasien, kita harus meningkatkan jumlah fasilitas yang tersedia. Nah, dalam hal ini kita sedang mempersiapkan rencana pengembangan fasilitas, menambah beberapa ruangan untuk poli-poli pelayanan. Khususnya kita sementara prioritaskan ke poli rawat inap. Seperti itu evaluasinya. Jadi dua strategi kami, menambah jumlah personil dan menambah fasilitas, seperti itu. Nah, seiring meningkatnya tingkat kunjungan seperti itu, pasien dari masyarakat dan tentunya juga dari anggota seperti itu, kira-kira seperti apa nih tingkat kepuasan dari para anggota dan masyarakat yang terlayani, Pak? Ya. Nah, terkait dengan tingkat kepuasan kita juga punya indikator mutu, Bung Sahrul. Terkait indikator mutu kita mempunyai sebuah unit layanan yang memang mengukur kepuasan pasien. Dalam hal ini kita mempunyai bidang humas atau hubungan masyarakat. Nah, di sini kita mengumpulkan beberapa indikator mutu yang kita jadikan untuk menilai kepuasan masyarakat. Nah, sampai saat ini sesuai laporan keluhan setiap bulan kita laporkan,
sampai saat ini belum pernah ada keluhan yang masuk dalam laporan kami. Tapi bukan berarti bahwa keluhan itu tidak ada, Bung Sahrul. Keluhan tetap ada, tetapi tidak sampai diselesaikan oleh pihak manajemen, karena semua keluhan itu kemungkinan besar dapat diselesaikan di ruangan masing-masing. Jadi kita memang menetapkan hierarki terkait kepuasan ini. Jadi ketika ada keluhan, kalau dia sudah bisa diselesaikan di tingkat unit kerja tersebut, ya sudah selesai. Tidak perlu naik sampai ke manajemen. Itu yang kami rasa bahwa kepuasan masyarakat tentunya dengan secara analisa yang sederhana, buat kami itu masih relevan seperti itu. Ya, baik Pak. Kalau untuk lansia, kira-kira adakah treatment khusus untuk pasien lansia ini? Nah, kita memang sudah meluncurkan yang tadi sudah saya sebut untuk pelayanan atau unit khusus pelayanan bagi lansia, karena kami meyakini ketika kita memberikan layanan yang baik kepada lansia, mereka akan tumbuh menjadi lansia yang tangguh. Kenapa kita butuh lansia yang tangguh? Karena kita membutuhkan lansia yang tidak bergantung atau mandiri, tidak membebani pemerintah saat ini. Nah, dasar pemikiran itulah yang kita membuat kami sepakat untuk membuat unit layanan khusus kepada lansia. Nah, kenapa unit lansia ini diperlukan? Karena untuk menjamin para lansia itu mendapatkan pelayanan yang dengan kualitas yang bagus, tepat dan cepat seperti itu, Bung Sahrul. Ya. Itulah kira-kira. Kalau untuk RSGM ini apa yang menjadi ciri yang kuat begitu yang membedakan dengan RSGM lainnya atau sejenisnya seperti itu? Mungkin ini bisa menjadi keunggulan kami. RSGM kami ini identik dengan instansi militer. Nah, instansi militer itu identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan itu kami tunjukkan pada disiplin waktu, kemudian disiplin mutu, dan disiplin untuk menjaga kebersihan fasilitas kami. Nah, itulah yang menjadi keunggulan kami yang berusaha kami pertahankan. Jadi kami berusaha mempertahankan fasilitas ini tetap bersih, lingkungan tertata dengan rapi, kemudian personil menempati pos dan ruangannya sesuai dengan tugas mereka tepat waktu, dan pelayanan mutunya tetap kami jaga seperti itu. Baik Pak, mungkin terakhir kira-kira harapan untuk RSGM Ladogi Makassar dan masyarakat Kota Makassar pada umumnya seperti apa? Harapan kami dihadapkan dengan perkembangan dinamika kesehatan, dihadapkan dengan kondisi pandemi saat ini, kami berharap kedepannya digitalisasi pelayanan itu bisa kita sinergikan di RSGM ini. Bagaimana pelayanan kesehatan secara digital bisa berkolaborasi dengan pelayanan kesehatan yang bersifat manual seperti itu. Nah, kami saat ini mengembangkan dan merekrut orang-orang di bidang IT untuk ikut bersama-sama bagaimana kita mengkolaborasikan pelayanan kesehatan konservatif dengan program BPJS saat ini yang menuntut pelayanan kesehatan secara digital seperti kalau itu. untuk harapan masyarakat umum? Nah, untuk masyarakat umum kami berharap dapat menerima pelayanan kami secara maksimal. Tentunya kami berusaha akan memenuhi tuntutan peningkatan mutu maupun keselamatan pasien, dan berharap bahwa RSGM kami menjadi pilihan masyarakat khususnya di Makassar.
Demikian Bung Sarul. Ya, terima kasih Pak Tapa untuk Ya. hari ini obrolan kita. Ini Oke. sangat menarik dan Ya. tentunya memberikan inspirasi ya bagaimana Ya. kemudian masyarakat bisa bergerak dan berkunjung ke Rumah Sakit Ladogi Makassar ini Pak ya, seperti itu. Ya, demikian obrolan kami di Makassar Bicara bersama Bapak Letkol Laut Kesehatan Dr. Gigi Iwayan Tapa Yasa, SPKGA MTR Hanla MM, selaku Kaladogi TNI Angkatan Laut Yos Sudarso dengan tema mengenal lebih dekat RSGM Ladogi TNI Angkatan Laut Yos Sudarso Makassar. Saya Radias Zahril dan seluruh kerabat kerja Fajar TV pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Mak Bicara Makassar Bicara.